Kemarin Bapak sudah sampaikan mengenai risiko pasar ya. Risiko kredit, risiko operasional, dan risiko lainnya. Ya, risiko pasar kerugian potensi maupun pada saat on maupun off balance sheet yang timbul dari pergerakan harga pasar. Nggak apa-apa Bapak ulang-ulang sehingga anak-anak akan lebih paham ya. Hal lainnya ditentukan pasar seperti ekuitas dan komoditi. Ekuitas, jadi ekuitas barangnya, komoditi. Nah, kemudian trademark ya. Bank secara aktif berpartisipasi dalam perdagangan instrumen pasar seperti obligasi yang nilainya dipengaruhi oleh perusahaan ya, perubahan nilai pasar. Jadi bank itu aktif ya, kalau enggak ya ketinggalan. Interest risk in the banking book ya. Bank menghadapi risiko perubahan suku bunga pasar karena struktur underlying ya, kegiatan usahanya seperti aktivitas pemberian kredit dan penghimpunan dana. Jadi dia akan mempunyai risiko pembukuan ya. Nah, di dalam pembukuan pada saat terjadinya perubahan suku bunga di pasar ya, karena bank di sini sudah ada standarisasi ya. Nah, seterusnya underlying ya, seperti aktivitas pembayaran kredit ya, penghimpunan dana masyarakat. Ini kan ini membayar bunga, ini memperoleh bunga. Sementara bunga di pasar naik sehingga dia akan mengandung risiko. Ini risiko pasar terdiri dari risiko fisik, kemarin sudah sampaikan ya, risiko umum dan risiko ini. Ini risiko kredit ada dengan modelnya ya, ada model peringkat, kredit model, ada manajemen portofolio, sekuritisasi, agunan dan pengawasan, serta manajemen pemulihan. Model peringkatan ya, model pemeringkatan ini bank menyusun kredit grading model satu ya, suatu cara mengidentifikasikan gejala-gejala kemungkinan terjadinya default. Apa tadi default? Nah, ingat, gejala ini kemudian di kuantitatif share ya, dikuantifisir ya melalui ukuran ya, the probability of default, sehingga dapat menghindarkan diri dari kemungkinan terjadinya konsentrasi portofolio bank pada poor quality loan. Nah, ini tadi Bapak nyampaikan mengenai mengenai ukuran rating kredit ya, berdasarkan Moody's dan Service and Standard Poor ya, mempengaruhi grading model untuk menerbitkan skala yang. Nah, di sini artinya kredit ya atau obligasi kan utang perusahaan ya. Nah, ini ada standar-standarnya ya. Kalau menurut Moody's ya, menurut Moody's itu ukurannya itu obligasi yang memiliki peringkat tertinggi, kemampuan untuk membayar bunga, dan pokoknya sangat lancar. Jadi pokoknya setiap bulan dia bunganya terbayar. Kemudian apabila dijual di cepat. Nah, ukurannya ya ini bedakan. Kalau ukuran pada Moody's itu A besar, A kecil 2. Kalau pada standar ya dan poor ya, SP, ini tiga-tiganya A-nya besar semua ya. Nah, contoh soal
apa namanya misalkan obligasi yang memiliki peringkat kuat dalam modis A besar A besar terus A kecil 2. Nah, pada SP apa kan gitu. Nah, SP berarti A besar kecil semua atau sebaliknya. Kalau A besar 1 A kecil 1, obligasi memiliki kepastian ya, memiliki kapasitas sangat kuat ya. Kalau tadi peringkat tertinggi, ini sangat kuat ya. Jadi misalkan sangat kuat untuk membayar bunganya. Nah, sedangkan ini sama-sama A, di modis A, di SP juga A besar. Obligasi memberi kesatuan untuk membayar bunga yang kembali pokoknya walaupun mudah tapi mudah terkena pengaruh kerugian merugikan dan perusahaan dan perubahan ekonomi. Jadi dia kalau dia masih terpengaruh perubahan ekonomi ya dia bisa membayar, tapi kemungkinan masih terpengaruh ya. Nah, kalau menurut modis BAA dalam SP BBB, kalau modus BA BB BB CAA CCC CA ini. Nah ini kemudian kalau CCDD. Nah, kalau ada kondisi demikian ya, apabila peringkat dari obligasi itu D, obligasi berperingkat D menunjukkan bahwa obligasi dalam keadaan default, artinya dia tidak bisa terbayar ya, dan terdapat tunggakan pembayaran bunga dan pembayaran. Jadi kalau misalkan kita memiliki obligasi dengan kondisi D ini, kemungkinan untuk kembali dana kita itu sulit ya, kecuali perusahaan itu dilikuidasi baru uang kita bisa kembali. Peringkat C dicadangkan untuk income bond, di mana tidak ada suku bunga yang dibayar. Jadi ini tidak bisa dibayar bunganya, tapi untuk pokoknya kemungkinan terbayar. Nah, ini manajemen portofolio kreditnya ya, adanya sekuritisasi ya, adanya agunan, ada monitoring ya, kemudian untuk kredit risk dapat ditekan dengan menempuh cara bank memberikan batasan, bank memberikan sinyal. Kalau recovery, bank merupakan pengendalian portofolio. Ini ada LGD dan lain sebagainya. Nah, ini risiko operasional. Nah, ingat dalam risiko operasional ya, ini ya, bahwa risiko operasional terjadi kerugian bagi bank ya atau perusahaan yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau kegagalan proses dalam manajemen sumber ya, manajemen bank, sumber daya manusia dan sistem. Jadi kalau operasional itu dari manajemen sumber daya manusia dan sistem ya. Jadi akibat dari ketidakmampuan untuk mengendalikan mengenai manajemen sumber daya dan sistem, akan baik sistem itu yang ada ya akibat kejadian eksternal ya, seperti kayak sekarang misalkan akibat dari teknik semua pembelajaran dengan sistem online ini kan kemungkinan untuk risiko operasional sangat besar kan gitu. Contoh ya, untuk mendapatkan pembelajaran yang maksimal itu masih banyak kendala kan gitu. Nah, ini dalam operasional ada frekuensi, ada dampak. Artinya frekuensi itu